Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua. Dalam kesempatan ini kami selaku pelaksana giat di sini itu mengucapkan banyak terima kasih karena berkat doa adik-adik acara ini masih terus berjalan. Berkat doa adik-adik kami dikuatkan untuk bisa terus istiqomah melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Juga kepada teman-teman dari FPI, dari LPI, dan dari Hilmi, terima kasih atas kerjasamanya untuk tetap bersama-sama mengkondisikan giat ini. Selain itu juga kepada guru-guru, kepada semua pimpinan di tingkat DPW maupun di tingkat TPP, kami ucapkan terima kasih atas dukungan, supportnya, doanya maupun kerjasamanya berupa donasi dan segala sesuatunya. Terima kasih. Mungkin hanya ini aja yang saya sampaikan. Sekali lagi semoga semua berkah, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmat yang telah kita terima sedangkan hari ini, mudah-mudahan kita berharap Allah turunkan limpahan rahmat dan anugerahnya pada kita semua. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri teladan kita untuk menjalankan segala kehidupan kita dari setelah bangun tidur sampai tidur kembali. Mudah-mudahan semua amal-amal yang kita lakukan bisa menjadikan contoh buat teman-teman kita, juga buat contoh diri kita dan juga untuk masyarakat sekitar kita semuanya. Puji syukur saatnya selalu kita panjatkan semua atas kebaikan yang sudah kita berharap semua kebaikan itu akan kembali kepada kita semua dan kita selalu mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Adik-adik dan seluruh bapak pendamping serta ibu yang hadir pada sore hari ini, alhamdulillah sekali saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Dan juga hari ini khusus kita undang semua kepada adik-adik, anak yatim dan ibunya. Kita berharap semuanya apa yang sudah kita lakukan sementara ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa adanya adik di sini dan adanya kita ini adalah bukan suatu kebetulan, bukan suatu kebetulan yang memang berjalan, tapi memang sudah Allah tetapkan kepada kita semua. Takdirnya Allah menjadi yatim dan takdirnya kita berdua di sini adalah menyantuni adik-adik semua. Jadi jangan pernah berharap, jangan pernah kata menyesal, apalagi kayaknya kok saya diyatimkan terus, saya kok disantunkan terus. Tidak, ini ada sebuah takdir yang memang Allah ciptakan buat kita semuanya. Mungkin sekarang ada di posisi ini, tapi kita nggak tahu untuk ke depan 30 atau 20 tahun ke depan atau bahkan 15 tahun, kita nggak tahu adik akan berada di posisi yang ini. Adik sebagai penyantun buat kita semua nanti untuk yatim-yatim yang lain. Tadi kita tidak pernah terputus untuk masalah ini. Yuk mari kita sama-sama kita niatkan di hati kita, jangan merasa kita bagian dari yang merasa dihina, merasa diberikan santunan. Tidak, justru kami mengapresiasi dari doa-doa adik-adik semua, bahwa dari doa-doa adik-adik semua lah maka kita orang tua yang ada di sini bisa menjalankan semua aktivitas, ya bisa menjalankan semua donatur-donatur yang diberikan kepada kita, lalu kita bisa sampaikan kepada adik-adik dan anak-anakku semua. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah takdir yang perlu kita syukuri bersama. Mudah-mudahan kita berharap dengan syukurnya kita, dengan hadirnya kita memenuhi undangan yang ditentukan oleh panitia, sekali lagi Allah limpahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Nah akhirnya pada keluar dari bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang sudah diampunkan dosa dan kesalahannya, dan akhirnya kita menjalankan 11 bulan ke depan dengan cara yang lapang, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang lapang, dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi buat para donatur yang hari ini mungkin tidak hadir, yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sebagai Sabul Majelis mengucapkan 3 hari, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu keluarkan, apa yang sudah Ibu kerjakan di sini untuk menjalankan acara ini, mudah-mudahan Allah berikan segala ampunan Allah, berikan segala kemudahan-mudahan dalam menjalankan semua kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi saya berharap kepada semuanya, jangan pernah menyerah dengan kehidupan ini, jangan pernah pasrah dengan ini, terus berjuang, karena Allah suka dengan orang-orang yang selalu berjuang meninggalkan karir Islam. Untuk adik-adikku semua sekali lagi terus berjuang deh. Perjalanan masih panjang, bukan cuma sekedar 2 atau 5 tahun, tapi Anda adalah penerus untuk Republik ini.
Anda adalah penerus buat agama ini, Anda adalah penerus buat generasi Anda selanjutnya. Jadi sekali lagi pesan Bapak, jangan pernah nyerah, terus belajar kepada orang-orang baik, orang-orang soleh di sekeliling kita. Terus banyak berbuat baik meskipun perbuatan baik itu tidak disukai orang-orang lain. Mudah-mudahan Allah tidak pernah tidur untuk mencatat semua kebaikan yang semua dilakukan. Sekali lagi itu saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada lemas banget jawabnya ini. Masih puasa ya? Alhamdulillah. Maklum, masih puasa jadi jawabnya lemas. Kalau semangat nih jangan-jangan nggak puasa nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man iqtada bihudahu wa sara ala nahjihi wattaba tariqahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka buka bersama sekaligus santunan anak yatim. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan pada sore hari ini senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya wa atba'ihim dan para pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, alhamdulillah sekarang kita udah puasa berapa hari? 24 ya sekarang. Ini pada ngitungin apa enggak ini? Sekarang kalau nggak salah Ramadan yang ke-24. Ya, alhamdulillah, itu artinya sebentar lagi kita ngapain? Sebentar lagi kita lebaran. Ini kira-kira pada senang apa pada sedih ini ninggalin Ramadan? Yang benar. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal ibadah. Terutama kita diminta untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan. Ini kira-kira adik-adik pada puasa enggak ini?
Pada puasa nggak nih? Masya Allah. Kalau misalnya nggak kuat puasa sampai maghrib, nggak apa-apa, latihan puasa sampai siang, sampai zuhur. Atau nggak kuat, nggak apa-apa, puasa dulu sampai jam 9, ntar buka lagi. Habis buka, ntar lanjutin lagi puasa sampai zuhur. Nggak kuat lagi sampai asar. Nggak apa-apa, kita latihan ketika masih kecil. Yang malu ketika udah kumisan, udah jenggotan, bukanya zuhur, itu baru malu. Kalau masih kecil mah nggak apa-apa, namanya juga latihan. Banyak nggak orang tua bukanya zuhur? Banyak. Kita datang aja ke warung makan siang-siang, banyak di situ orang. Orang tua udah kumisan, jenggotan, pada buka puasa, kalah sama anak kecil. Anak kecil dari sekarang udah dididik untuk berpuasa. Karena apa? Karena dengan mendidik anak kecil dari sejak dini, mengenalkan dengan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, maka nanti ketika sudah besar, orang tuanya tidak repot untuk menyuruhnya melakukan kewajiban, melakukan ibadah, nggak repot. Kenapa? Karena dari kecil udah dididik, diajarin mengenal nilai-nilai Islam. Sekarang kalau dari kecil nggak pernah tahu diajarin sama puasa, nggak pernah diajarin sholat, nggak pernah diajarin ngaji, ketika udah besar jangan salahin kalau anaknya ngerengkal kalau disuruh sholat, jangan salahin anaknya melawan kalau disuruh puasa. Kenapa? Karena dari kecil nggak dididik oleh orang tuanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Sekarang banyak nggak orang udah gede nggak puasa, udah gede nggak sholat? Banyak. Kenapa emang? Karena sejak kecil dia nggak terbiasa untuk melakukan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Tapi kalau misalnya udah dari sejak kecil diajarkan nilai-nilai Islam, diajarin sholat, diajarin puasa, diajarin ngaji, maka ketika sudah besar mereka udah terbiasa melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Jadi ada apa? Rasa takut untuk ninggalin. Kita di puasa begini, kenapa emang? Karena terbiasa. Tapi kalau orang yang nggak terbiasa puasa, dia enteng ninggalin puasa. Karena apa? Karena dia biasa ninggalin sholat, biasa ninggalin kewajiban dia biasa. Nah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini merupakan momentum yang tepat untuk menjadi madrasah pendidikan bagi umat Islam, bagi anak-anak kita, agar lebih mengenal Islam, agar diajarkan berpuasa, diajarkan sholat, diajarkan mengaji. Sekarang anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun itu belum begitu ngerti, belum begitu, bahasa Jakartanya belum begitu ngeh sama yang namanya sholat. Tapi karena ada terawih, dari situ semangat anak-anak muncul. Walaupun semangatnya di awal-awal doang, tapi dari situ ngenalin kepada anak-anak kita, ya bikin semangat untuk bisa sholat bareng sama saudara-saudaranya. Sekarang banyak nggak orang non muslim ngeliat teman-temannya yang Islam pergi ke masjid, pergi ke musola untuk terawih, karena ngeliat itu akhirnya dia pada ngikut. Banyak nggak begitu? Banyak, videonya banyak, beritanya banyak yang menceritakan bahwasannya ada anak kecil non muslim ikut pergi ke masjid, pergi ke musola karena ngelihat teman-teman muslimnya itu pergi berangkat tarawih. Nah, ini salah satu di bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu momen untuk berdakwah, mengajak kepada Islam secara tidak langsung, mengajak saudara-saudara kita yang non muslim untuk masuk Islam. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kemudian yang saya ingin sampaikan adalah bahwasannya di bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki fase yang terakhir, yaitu fase ketiga yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya di bulan suci Ramadan itu ada 3 fase, ada 3 bagian. Bagian yang pertama disebut dengan rahmah. Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan itu merupakan rahmat Allah. Rahmat Allah lagi turun di 10 hari pertama.
Kemudian di 10 hari kedua maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala lagi turun kepada hamba-hambanya yang lagi berpuasa. Dan yang terakhir, dan sekarang kita berada di fase yang ketiga, 10 hari terakhir, yaitu itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita semuanya mau bebas dari api neraka? Mau. Semuanya sepakat, kita semua takut sama neraka, kita semua pengen selamat dari api neraka. Bahkan sampai orang yang nggak sholat sekalipun, orang yang nggak pernah puasa sekalipun, ketika ditanya mau masuk surga, lah mau. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian dengan api neraka yang mana bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Jadi hati-hati, kita ini bahan bakar neraka. Untuk itu kita diminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk selamatkan diri kita dari api neraka. Kapan waktunya kita menyelamatkan diri dari api neraka? Kalau udah mati. Kalau udah mati bisa kita selamat dari api neraka? Nggak bisa. Waktu kita menyelamatkan diri dari api neraka bukan ketika kita sudah meninggal dunia, tapi ketika kita masih di alam dunia. Sekaranglah waktu kita untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Dengan kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya, itu kita sudah berusaha untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Karena segala amal kita, segala harapan kita, yang paling tinggi harapan kita itu bukan kenikmatan dunia, bukan. Kita sekarang di dunia pengen dapat rumah, pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil, pengen punya motor, semua kenikmatan dunia kita pengen. Tapi dari semua kenikmatan harapan yang kita inginkan, ada satu harapan yang paling tinggi, yang paling besar, yang semua harapan lain itu kalah. Apa itu? Kita minta harapannya itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat ya, siang, pagi, sore, malam, kita sholat sepanjang hari. Kalau kita tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak akan masuk surga. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga bukan ibadah kita. Nah, ini hati-hati, jangan sombong. Orang yang rajin ibadah, jangan ngerasa sombong. Dia baru ke masjid 5 waktu nggak pernah bolong, ya nggak pernah absen, udah ngerasa sombong. Kenapa? Ya karena banyak ibadah yang dikerjakan itu bukan lillahi ta'ala. Padahal ibadahnya belum tentu memasukkan dia ke dalam surga. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini ada zikir yang selalu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana kita senantiasa dianjurkan, diminta oleh baginda Rasul langsung yang meminta untuk selalu membaca zikir ini ketika di bulan suci Ramadan. Nah, ini bentar lagi nih, bulan suci Ramadan mau selesai. Ya. Jadi kita manfaatkan betul waktu yang singkat ini untuk membaca zikir tersebut. Kata baginda Rasul, khoslatani turdu bihima rabbakum. 2 kalimat ini menyebabkan kalian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa khoslataini la ghina bikum anhuma. Dan 2 zikir lainnya kalian akan selalu membutuhkannya. Apa zikir tersebut? Zikir tersebut adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini zikir yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana kita diminta oleh baginda Rasul untuk selalu membaca zikir ini di bulan suci Ramadan. Makanya setelah salat tarawih, salat witir, kita senantiasa membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Begitupun ketika mau buka, kita baca zikir tersebut. Kenapa? Karena zikir tersebut menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita, ya, puasa kita, sholat kita, ngaji kita, sedekah kita, itu tidak akan ada gunanya apabila kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sayang-sayang kalau kita udah ibadah di dunia, kita capek ibadah sama Allah, tapi ternyata kita nggak dapetin ridha Allah. Sayang-sayang nggak? Sayang-sayang, rugi. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah kita senantiasa berzikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah sedikit
apa yang dapat saya sampaikan. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita harus senantiasa memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kita senantiasa diberikan kekuatan, kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, panjang umur sehingga bisa berkumpul insyaallah dalam rangka berbuka bersama di DPW Jakarta Selatan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibahil kiram yang saya hormati, akhinal mahbub, teman sepondok, teman seperjuangan, akhina Satyainal, ahlan wa sahlan. Ya Allah, marhaba bikum, kaifal hal? Sehat. Masya Allah. Ahlan wa sahlan di akhinal mahbub Haji Mustafa, alhamdulillah. Juga Ustadz Fadli, marhaba bikum, dan seluruh pengurus, juga para ibu-ibu serta aitam yang saya hormati, yang saya sayangi. Saya pernah membaca satu buku bagaimana cara kita menghargai atau menjaga anak yatim. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau hati kita lagi sumpek, lagi nyededel, kalau orang bilang tuh, apa obatnya ya Rasulullah? Kalau Anda ke apotik atau semua, Anda nggak bakal dapat. Tapi kata Rasulullah SAW mudah, cukup Anda memegang kepala anak yatim. Luar biasa karena begitu tingginya derajat anak yatim itu. Bahkan Rasulullah SAW dikenal dengan Abul Yatim, ayah para anak yatim. Suatu ketika Rasulullah SAW mendekati Idul Fitri, duduk, lalu Rasulullah SAW jalan di perkampungan, melihat seorang anak yang sedang merenung, tidak girang seperti anak-anak yang lain. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan anak tersebut, ditanya, kenapa kau tidak bergabung dengan teman-teman kamu bermain? Aku mengingatkan ayahku ya Rasulullah. Ditanya, siapa ayahmu? Disebutkan fulan. Ternyata ayahnya meninggal bersama Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Rasulullah SAW langsung seperti kaget, langsung dibawa anak tersebut, dibawa ke rumahnya, dipanggil Sayyidah Fatimah dalam riwayat dan Imam Ali untuk dimandikan, dibersihkan, dipakai pakaian yang rapih. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kamu sekarang sudah memiliki ayah lagi. Itu anak girang yang luar biasa. Lalu anak itu keluar dan bermain lagi, bahkan lebih girang dibandingin anak-anak yang lain. Bagaimana dia diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Begitulah luar biasa tuntunan Rasulullah SAW terhadap anak yatim. Makanya kita dilarang untuk menghadiri marah kepada anak yatim, karena memang menghadapi anak yatim ini juga tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang ada anak yatim itu karena mungkin belum mendapatkan kasih sayang dari orang tua, jadi tingkah lakunya ingin selalu mencari perhatian, butuh kasih sayang. Nah, kadang hal-hal begitu dia akan melakukan lebih daripada anak yang memiliki orang tua. Nah, disitulah pentingnya bagaimana kita untuk menjaga kesabaran kita dalam mengkondisikan atau menjaga anak-anak yatim. Makanya derajat luar biasa bagi mereka yang bisa menjaga dan menyayangi anak-anak yatim. Karena ketika kita menyayangi anak yatim tanpa disadari kita telah menjalankan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Saya tidak akan berpanjang lebar karena kita punya guru. Kalau dalam hukum wudu, idza hadzal ma batal tayamum. Jadi kalau datang air, tayamum batal dengan sendirinya. Jadi kita serahkan kepada beliau. Kurang lebihnya itu dari saya. Sekali lagi saya terima kasih sudah dapat undangan yang begitu
terhormat untuk hadir bersama antum semua. Walaupun memang hari ini udah bilang Bang Jul nih luar biasa nih, malam 27. Biasanya kita berangkat ke Kuitang, udah ada undangan. Jadi kita duluin di sini. Jadi kita kesini dulu deh. Kita nikmatin. Ternyata di sini luar biasa berkumpul dengan anak-anak yang Rasulullah SAW dambakan. Sekian dari saya, minta maaf. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah, yang mana dari surat Al-Fatihah kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, pada almarhumin, khususnya para orang tua yang hadir dari anak-anak yatim kami. Semoga almarhumin dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan diberikan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita akan menjadi penerus kebanggaan dan harapan dari kerinduan yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga hari-hari kita dari sisa-sisa bulan suci Ramadan min asrul awakhir, Allah berkenan kiranya memberikan kita hidayah untuk qiyam, untuk bersemangat di malam-malam asrul awakhir, sehingga kita mendapatkan predikat yang paling dinanti, yakni Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa syafiina maulana Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.